Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Sama itu juga kita masih diperbolehkan kepada yang mudah-mudahan kita masih akan bertemu juga di bulan Ramadan nanti sudah dekat. Bacaan kita masih pada Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari itu mempunyai kebiasaan minum tidak sembarang minum minuman keras. Itu dilarang oleh Islam. Islam itu artinya menyelamatkan muslimin, mengatakan muslimin bisa orang Islam itu orang yang bisa menyelamatkan orang Islam yang lainnya dari tangan dan mulutnya. Tidak saja menyelamatkan orang Islam yang lain, menyelamatkan diri sendiri itu diamanahkan oleh agama. Meskipun yang dirusak dirinya sendiri, menjabarkan berdaya sendiri, ngombe nganggo mulut dhewe, tuku nganggo duitku dhewe, kok dilarang? Ndak. Itu ilmu kebinatangan yang dipakai, yang menyalahkan gitu ya. Jadi Islam itu melindungi setidaknya dalam filsafat hukumnya, filsafat hukum Islam. Itu Islam itu melindungi ada 5 perlindungan. Yang pertama adalah melindungi agama, himayatuddin. Yang kedua melindungi jiwa, himayatun nafs. Kemudian yang ketiga melindungi akal, himayatul aql. Kemudian melindungi dzurriyyah, jadi melindungi keturunan. Kemudian yang kelima adalah melindungi harta, himayatul mal. Jadi isinya jaminan orang yang sudah masuk Islam itu dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan perlindungan dari Allah itu adalah menjadi hak Allah, dan itu hak Allah itu yang harus menjamin adalah pemerintah. Jadi semua yang menjadi hak Allah itu adalah menyangkut kepentingan publik. Kalau menyangkut kepentingan publik itu kewajibannya adalah pejabat publik ya. Jadi itu. Kemudian syaribul khamri ini juga sebenarnya berkenaan dengan pemeliharaan akal. Jadi akal ini dipelihara. Mengapa akal ini dipelihara? Karena ya orang itu bertindak biasanya diawali dengan berpikir dulu atau berperasaan dulu, karena ada yang emosi kemudian langsung melakukan apa yang dilakukan. Usus pendek gitu ya. Itu emosian gitu. Itu tidak diperkenankan, Perlindungan terhadap agama, simbol agama itu ya Allah dan Rasulnya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang ini, tapi saya tunjukkan saja. Nanti silahkan dikaji di rumah. Ya. Ngaji koyo sekolah ya, aku PR barang, ya kan? Enggak seperti itu. Maksudnya karena kejar tayang itu ya
Allah dan Rasulnya, dan itu sangat jelas sekali di dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Kalau Al-Ahzab 56 itu tentang sholawat, perintah kita bersolawat. 57 perlindungan pada Allah dan Rasulnya. 58 ayat 58 perlindungan pada orang-orang mukmin dan orang muslim pada umumnya. 59 perlindungan pada kaum wanita. Masuk iya toh. Nanti dilihat aja. Itu intinya itu di 3 ayat itu. Jadi innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang yang menista Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah bakal melaknat dia, menjauhkan rahmatnya pada dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhina, dan Allah akan menyediakan mereka itu dengan azab yang menghinakan, yang sangat hina. Itu perlindungan pada Allah. Nabi Isa itu loh sudah memerintahkan, itu kisahnya ada di dalam surat As-Saff. Sebelum surat Jumat itu surat As-Saff. Diberitakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, lupa ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau melakukan pertolongan sebagaimana yang dilakukan Isa lil khawariyin, pada khawariyin. Pada satu saat Isa bertanya sama khawariyin, man ansori, man ansori. Qolal hawariyuna, maka kaum Hawari itu kaum pengikut Isa yang setia pada Isa, itu kaum Hawari. Itu terkenal di kalangan masyarakat Nasara maupun masyarakat Islam. Qolal hawariyuna nahnu ansarullah. Nabi Isa bertanya, siapa yang mau menolong Allah, menolongku? Nah, jadi maka kemudian dijawab oleh kaum Hawari, qolal hawariyuna nahnu ansarullah, kamilah penolong Allah. Dengan statement Hawari terhadap Isa itu sekaligus jawaban atas pertanyaan Isa, maka kemudian ada polarisasi di masyarakat. Fa'amana ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirin. Ayat yang terakhir dari surat As-Saff itu ya. Surat As-Saff itu ayat yang terakhir. Jadi perintah. Kemudian di surat Muhammad juga ada ayat 7 kalau tidak salah. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau mau menolong Allah, maka engkau akan ditolong Allah dan diperkokoh pendirianmu, aqdamakum, pendirian kamu. Jadi kalau kita merapat ke Allah, Allah akan merapat ke kita. Kita menolong Allah, Allah akan menolong kita.
Menolong dalam arti kata bukan menolong orang jatuh dan ditolong, bukan gitu. Jadi menolong agama Allah, menolong Allah dan Rasulnya itu yaitu nguri-nguri, bukan nguri-nguri budaya, bukan ya, nguri-nguri ajaran daripada syariat, yaitu apa yang menjadi syariat. Syariat itu, pensyariat itu hanya dua, Allah kemudian dilengkapi dengan Rasulnya. Lainnya tidak ada otoritas untuk membuat syariatnya. Nanti pengalamannya agama-agama lain, meskipun ada kitab samawi, mereka para tokohnya adalah potensial jadi perusak ajaran agamanya. Jadi memang tidak kemana rusaknya agama itu. Kebanyakan dari sejarah agama-agama itu adalah dilakukan oleh para tokoh-tokoh agamanya yang tidak lagi konsisten dengan kitab sucinya sebagai panduan hidupnya. Oke, kembali ke ini temanya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 yang kemarin saya janjikan akan kita perdalam lagi sedikit. Di sini Allah itu menurunkan Al-Quran, panduan umumnya Al-Qurannya itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah, itu 22 tahun 2 bulan 22 hari gitu ya. Meskipun di yang ayat yang terakhir itu ada diskursus dari ulama lagi, tidak saja al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik, Allah telah berjanji menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan nikmatnya agar syariat ini bisa dijadikan pedoman dan dinikmati oleh para pemeluknya. Tidak usah lihat kemana-mana, sebenarnya yang diopen itu ya pemeluknya itu sendiri, itu sebenarnya posisinya memeluk atau tidak memeluk ya, memeluk atau membiarkan ya, itu yang menjadi pertanyaan inti sebetulnya. Karena al-muslimu mahjubun bil muslim, muslim itu sendiri itu adalah akan terkendala, akan tertutup, akan terdinding, termahjub dari sesama muslim. Jadi hendaknya kita ya Umar bin Khattab ibda bin nafsika gitu kan. Ibda bin nafsik. Jadi dulukan dirimu sendiri. Maka dari itu ini kita mengajak Allah menurunkan Al-Quran berturut-turut, termasuk menetapkan hukum itu, khususnya ini contoh yang baik, yaitu berkenaan dengan minuman keras ini. Allah tidak langsung drastis, karena ini berkenaan dengan zat adiktif ya. Kalau ditelaah pada saat ini gitu, oh jadi Gusti Allah memang maha tahu dia ya. Rabbul Alamin, betul dia, dari alam dunia sampai alam akhirat ya. Itu di sini disebutkan secara berjenjang. Ini saya sudah urutkan sesuai dengan urutan hukumnya ya. Jadi yang pertama di surat ini Al-Baqarah ayat 219. Ini dikatakan sebetulnya di dalam khamr, minum khamr dan judi itu, ini yang terkenal sekarang di kalangan kepolisian adalah pekat, penyakit masyarakat. Dikatakan dalam khamr dan judi itu ada manfaatnya. Dosa besar, tapi juga ada manfaatnya. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan pada dua pilihan yang itu membingungkan. Loh, jadi ini itu
dosa, tapi juga ada manfaatnya. Dia seolah-olah penganut setia dari mazhab utilitarianisme, ya. Mazhab utilitarianisme itu adalah aliran berpikir yang menyatakan semua yang bermanfaat itu adalah baik adanya, halal adanya, kan gitu. Jadi itu satu mazhab berpikir, ya. Kemudian tetapi di dalam ilmu fikih, para ulama fuqaha, ulamanya fikih itu fuqaha itu ada mengeluarkan kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Artinya darul mafasidi, menolak mafsadat itu lebih didahulukan daripada jalbil masalih, daripada mengambil manfaatnya. Jadi menolak kerusakan itu lebih didulukan, lebih prioritas daripada mengambil manfaat. Alasan mengambil manfaat itu akan terkalahkan oleh menolak mafsadat, dosa. Kemudian merusaknya apa? Merusak akal. Jadi tadi kan yang dilindungi agama, hukum termasuk syariat itu melindungi syariat, melindungi agama, melindungi akal, ya, melindungi keturunan, melindungi apa. Itu semuanya nanti wujudnya dalam bentuk ketentuan pidana Islam, gitu ya. Jadi melindungi agama, maka orang beragama itu diberikan kebebasan. Tetapi untuk keluar dari Islam itu pidana. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi orang untuk beragama. Milih agama apa saja silakan. Insya'a fal yu'min wa insya'a fal yakfur. Gusti Allah itu wis jan mau kuasa ning beri kebebasan. Jika mau Anda beriman, jika tidak mau Anda kafir. Jadi silakan, akhirnya penentunya manusia. Setelahnya Allah memberikan enlightenment melalui akal pikirannya dan melalui hatinya, melalui kitab sucinya. Jadi fasilitas semua sudah difasilitasi melalui rezekinya, melalui karunia-Nya. Tinggal ini nanti jalannya gimana? Man huwa ahdas sabil, siapa yang akan mengikuti jalan yang lurus ini. Jadi ada darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ini yang pertama. Jadi ditujukan mana ini manfaat, ini dosa, ini itu, silahkan pilih. Yang kedua, ini an-nisa. Ini belum dilarang, masih diumumkan, sosialisasi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau orang-orang yang beriman, ini mukhatabnya orang yang beriman. Janganlah mendekat sholat apabila engkau dalam keadaan mabuk, sehingga kamu boleh lagi melakukan sholat apabila ta'lamu ma taqulun, apabila engkau mengetahui apa yang kau katakan. Ini asbabun nuzulnya, yaitu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan bahwasanya ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang tajir, ya, tajir. Dia punya fisik memang kakinya kecil, tapi beliau adalah tajir dan punya hobi undang makan bersama. Itu keunggulan beliau di selain sahabat-sahabat yang lain. Pada satu saat dia mengundang makan dan minum, termasuk menyediakan minuman keras juga.
khamr ya, minum khamr. Kemudian setelahnya itu datang waktu sholat. Ini datang waktu sholat, kemudian dijongkok-jongkok nih, kowe sing imami, kowe sing imami, kowe sing imami. Nah, itu kadang-kadang diduplikasi di sini ya. Kowe sing imami, kowe sing imami kan gitu. Jadi akhirnya Ali ya. Ini yang cerita Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali lah disorot. Padahal Ali juga sedang setengah mabuk ini juga. Ali sedang mabuk, ini bukan menista sahabat ya, sahabat Nabi. Ini kronologinya begitu. Kemudian lain-lainnya ya sudah setengah mabuk jamaahnya. Kemudian sholat, setelahnya baca Al-Fatihah masih lurus-lurus. Setelahnya baca surat yang dibaca adalah surat Al-Kafirun. Terus yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa na'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Nah ini kan mestinya la a'budu ma ta'budun, tapi la ini tidak disebut ya, mergo cek pengaruh ini gitu. Maka kemudian turunlah ayat ini, malah turun ayat ini. Kemudian kalau dilihat kok bisa diriwayatkan, kok bisa didengar, berarti sholatnya sholat jahar, tidak sholat sir, sholatnya jamaah. Dan diketahui itu bacaannya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kok dirubah a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kau sembah. Itu statement yang kebalik itu ya. Maka ini maka para ulama sepakat bahwa ini yang terjadi kasus itu adalah sholat maghrib. Maka kemudian banyak sekali, karena sejarahnya seperti itu, banyak sekali surat Al-Kahfi itu juga dibaca di saat maghrib, tetapi tidak sambil mabuk karena sudah dilarang. Ini ayat yang kedua berkenaan dengan larangan bermabuk-mabuk ini, yaitu mulai agak ketat lah, tidak boleh sholat kalau masih mabuk. Nanti kalau sudah tidak mabuk silahkan sholat. Itu artinya masih lampu kuning, minumnya itu lampu kuning. Jadi, kemudian nanti disambung dengan ayat yang lain, yaitu ayat Al-Maidah ayat 91. Insya Allah akan kita lanjutkan di hari mendatang, karena pagi ini kita akan adik-adik kita akan acara tasmiyah ya. Tasmiyah itu unjuk kerja, di tenaga kerja itu harus unjuk kerja, bagaimana prestasi upaya selama ini, proses pembelajaran selama ini, mengapa itu dipaparkan, ditunjukkan, gitu, terus dikoreksi. Dan ini juga baik kalau diteruskan, dipraktekkan di bulan puasa nanti ya, tidak saja untuk anak-anaknya, jadi untuk kaum dewasanya juga baik. Saya kira begitu. Jadi mari kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.